action, let's go. trouble 찾으러. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis data kualitatif. Nah, apa sih data kualitatif itu? Nah, data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau jenis data yang tidak dapat diukur dengan menggunakan angka, melainkan dapat diamati, seperti hasil wawancara, kemudian transkripsi kelompok fokus, maupun transkripsi rekaman video dan sejenisnya. Kemudian, ada 3 langkah penting untuk menganalisis data kualitatif. Yang pertama itu ada reduksi data, yang kedua data display, dan ketiga itu adalah menentukan kesimpulan. Nah, untuk reduksi data sendiri ini mengacu pada proses pemilihan, pengkodean, dan juga kategorisasi data. Nah, pengkodean atau coding merupakan proses analitik di mana data yang telah dikumpulkan itu direduksi, disusun ulang, dan diintegrasikan untuk membentuk teori. Tujuannya apa? Jadi tujuan pengkodean sendiri itu adalah untuk membantu peneliti menarik kesimpulan yang bermakna tentang data. Kode merupakan label yang diberikan pada satuan teks yang kemudian dikelompokkan dan diubah menjadi kategori. Nah, untuk materi terkait dengan kategorisasi dan materi mendalam lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Reduksi data tidak hanya dapat dianalisis melalui pengkodean, tetapi juga dapat dianalisis melalui kategorisasi. Kategorisasi adalah proses pengorganisasian, penyusunan, dan pengklasifikasian unit-unit pengkodean. Kode dan kategori dapat dikembangkan baik secara induktif maupun deduktif. Dalam situasi di mana tidak ada teori yang tersedia, Anda harus membuat kode dan kategori secara induktif dari data yang ada. Dalam bentuk ekstrimnya, inilah yang disebut teori dasar atau grounded theory. Manfaat penerapan kode dan kategori yang ada adalah Anda dapat membangun dan atau memperluas pengetahuan yang ada. Lalu langkah kedua dalam analisis data kualitatif adalah data display atau tampilan data. Menurut Mills and Hopner tahun 1994, data display merupakan langkah utama kedua yang harus dilalui dalam menganalisa data kualitatif. Langkah ini meliputi pengambilan data yang telah direduksi, kemudian menampilkannya dalam sebuah bentuk yang terorganisir dan ringkas. Penggunaan bagan, grafik, matriks, diagram, frase yang sering disebutkan, atau gambar yang dapat membantu pengorganisasian data serta menemukan pola dan hubungan data sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analitik final dalam proses analisa data kualitatif. Ini adalah esensi analisa data, yakni titik di mana peneliti menjawab pertanyaan penelitian melalui penentuan representasi atau arti dari tema yang telah diidentifikasi, dengan memikirkan penjelasan atas pola dan hubungan yang diobservasi atau diamati, atau membuat kontras dan perbandingan. Selanjutnya adalah reliabilitas dan validitas dalam analisis data kualitatif. Reliabilitas mengacu pada konsistensi dan ketetapan dalam pengukuran atau pengamatan, sedangkan validitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian secara mewakili data yang dikumpulkan dan dapat digeneralisasi. Terdapat 2 konsep yang berbeda dalam mengukur konsistensi hasil pengukuran, yaitu reliabilitas kategori dan reliabilitas antar penilai. Reliabilitas kategori mengacu pada konsistensi pengukuran yang bersifat kategori, misalnya setuju atau tidak setuju. Contohnya, 2 teman yang sedang menilai film dengan skala bagus atau jelek. Jika mereka hampir selalu mengatakan setuju film tersebut bagus, maka reliabilitasnya tinggi. Sedangkan reliabilitas antar penilai mengukur kesepakatan antara penilai dalam menilai suatu individu atau objek. Hal ini melekat pada skor yang diberikan oleh penilai, bukan pada alat ukurnya. Contohnya, dalam lomba renang, 2 juri menilai teknik renang atlet. Jika mereka memiliki penilaian yang serupa, maka
reliabilitasnya tinggi. Dari dua metode validasi yang telah dikembangkan, yaitu validasi internal dan validasi eksternal, digunakan untuk mencapai validitas dalam penelitian, yaitu yang pertama, untuk mendukung generalisasi dengan menghitung jumlah kejadian. Yang kedua, untuk memastikan keterwakilan kasus dan penyertaan kasus-kasus yang menyimpang. Metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama, analisis isi. Analisis isi merupakan metode penelitian yang menganalisis teks atau wacana untuk menemukan makna, pola, dan hubungan tertentu. Tujuannya ialah untuk memahami pesan dalam teks dan mengidentifikasi pola tertentu. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif merupakan metode penelitian untuk memeriksa cerita atau narasi yang muncul dari data. Tujuannya ialah untuk memahami pengalaman individu melalui kisah-kisah yang mereka ceritakan. Kemudian yang ketiga yaitu induksi analitik. Induksi analitik ialah logika penelitian yang mengumpulkan data, mengembangkan analisis, dan menyajikan temuan penelitian. Tujuannya ialah sebagai penjelasan kausal dan juga spesifikasi kondisi yang diperlukan untuk munculnya fenomena sosial. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait analisis data kualitatif. Jika ada pertanyaan seputar materi tersebut, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you!